Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya pagi hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semuanya, kemudian dalam keadaan ceria dan semangat untuk terus belajar dan menimba ilmu anak-anak ya. Apapun keadaan anak-anak, semoga anak-anak tetap semangat belajar ya pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita belajar seperti biasa, yuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Nah, untuk itu Ustazah selalu menyarankan anak-anak ketika berdoa dalam keadaan yang baik, kalau bisa dalam keadaan duduk dan tegak, dan sampai nanti anak-anak selesai belajar dan selesai mengerjakan tugas itu dalam posisi yang baik, duduk yang tegak. Kenapa sih Ustazah harus menyebutkan seperti itu? Supaya anak-anak terbiasa duduk yang baik dan benar, sehingga tulangnya juga tidak menjadi bungkuk anak-anak, karena biasanya ada yang suka tiduran. Nah, kalau tiduran terlentang nanti matanya bisa rusak, kalau tengkurap nanti dadanya bisa sesak, kalau nggak sering duduk juga nanti punggungnya itu nggak kuat kalau anak-anak jarang duduk ya. Terlalu sering tidur juga tidak baik, makanya minimal ketika belajar anak-anak harus dalam keadaan duduk yang tegak anak-anak. Nah, bahkan kalau di beberapa kota atau di luar negeri ya, supaya anak-anaknya itu konsentrasi belajar, mereka pakai penyangga punggung supaya bisa duduk tegak tahan lama dan konsentrasi, dan mereka tidak membolehkan ketika anak-anak itu belajar dalam keadaan yang tidak duduk, misalnya berbaring itu nggak boleh, mereka emang sudah dibiasakan untuk selalu duduk. Baik, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Silahkan diangkat kedua tangannya, kemudian di kepalanya ditundukkan, duduk yang baik dan benar dan sopan. Kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan anak-anak juga hafal ya artinya, dan semoga doa-doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga pandemi ini segera berlalu dan juga bencana-bencana yang sedang kita alami di negeri kita Indonesia ya, karena bencana itu nggak hanya di tempat kita anak-anak, jadi beberapa waktu juga terjadi hampir bersamaan ketika kita kemarin sedang banjir besar-besarnya yang lagi dipelihara juga lagi sampai pas jembatannya itu roboh ya, rasanya itu juga terjadi gempa di Sulawesi, dan sekarang juga sedang Gunung Merapi sedang aktif ini, jadi awannya tebal sekali. Nah anak-anak, nauzubillah min zalik ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari kita hidup sampai sekarang ini, sampai nanti kita di akhir hayat dan kita dapat mengakhiri hidup kita dalam keadaan yang baik, yang husnul khotimah ya anak-anak, yang baik semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang pecahan ya. Masih ingat pelajarannya kemarin? Pelajaran kemarin kita belajar tentang menyederhanakan pecahan ya. Kalau hari ini kita akan merubah bentuk pecahan. Maaf ya, ini Ustazah langsung ya. Kalau menyederhanakan, anak-anak sudah bisa ya. Menyederhanakan itu harus membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama ya. Ustazah tidak memberikan contoh ulang ya untuk menyederhanakan pecahan. Kalau di sini Ustazah akan langsung mengajarkan anak-anak cara merubah bentuk pecahan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Bagaimana caranya? Nah, misalnya kita lihat contoh nih. Ada 12/5. Ini pecahan biasa ya. Hanya saja pecahan biasanya ini khusus ya. Pecahan biasa yang bisa diubah jadi pecahan campuran itu apabila pecahan pembilangnya, bagian atas ini disebut pembilang, bagian bawah disebut penyebut ya. Ingat anak-anak, kalau dalam pecahan bagian atas kita sebut pembilang, bagian bawah disebut penyebut. Nah, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, atau sebaliknya nanti pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa.
Nah, ini yang pertama saja akan menjelaskan dulu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, jadi ketika pecahan biasa pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, itu dia bisa diubah menjadi pecahan campuran. Oh, ternyata 12/5 itu sama dengan 2/5. 2/5. 2/5. Jadi 12/5 itu sama dengan 2/5. 2-nya ini bilangan bulat ya. Jadi ini pecahannya. Nah, jadi bagaimana caranya? Oke, kita lihat ya sama-sama. Jadi caranya adalah anak-anak seperti membuat pembagian biasa. Anak-anak masih ingat ya? Nah, makanya Ustazah selalu ingatkan bahwa anak-anak harus lancar dalam perkalian dan pembagian. Nah, di sini gunanya ya. Nah, tadi 12/5 anak-anak. 12 kita letakkan di dalam ya. 5-nya kita letakkan di luar. Nah, 5 kali berapa sih yang mendekati 12? 5 kali 2. Hasilnya adalah 10 ya anak-anak. Nah, 5 kali 2 10. Baru kita kurangkan dulu nih. 12 dikurang 10 berapa? Hasilnya adalah 2. 2 bisa nggak dibagi 5 anak-anak? 2 dibagi 5. Oke, kita ulang ya. Nih, 12 dibagi 5. 1 bisa nggak dibagi 5? 1 nggak mungkin, karena 1 kurang dari 5. Berarti kita langsung pakai 2 angka. 12 ya. 12 dibagi 5. Atau 5 kali berapa yang mendekati 12? 5 kali 2. Yaitu 10. Kita letakkan di sini. Baru dikurangkan. 12 dikurang 10 hasilnya 2. Sekarang kita hitung, kita lihat dulu, 2 bisa nggak dibagi 5? 2 dibagi 5, nggak bisa ya anak-anak, karena 2 itu lebih kecil dari 5. Lalu bagaimana? Nah, berarti ini adalah sisa namanya ya, sisa dari pembagian. Nah, makanya 2 itu kita letakkan di atas anak-anak. 5-nya dari mana? Dari penyebutnya, kita letakkan di sini. Jadi 2 tadi kita letakkan di atas, penyebutnya ini kita letakkan di sini. Jadi makanya tadi 12/5 adalah 22/5. Gimana? Bisa ya diikutin? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada 40/3. Kita lihat, kita masukkan 40 ke dalam pembagian. 40 di dalam ya Nana, bagian atas itu ada di dalam, dibagi 3. Nah, ini kita lihat 4 bisa nggak dibagi 3? Bisa ya, karena 4 lebih besar daripada 3. 4 dibagi 3 kali berapa yang dekat di 4? Yaitu 1 ya. Oh maaf, nggak muncul nih. Nah, harusnya anak-anak nanti tulis 1 ya di sini. Nah, 1 kali 3 berapa? 3. 4 kurang 3 berapa? 1 anak-anak. Nah, 1 bisa nggak dibagi 3? Nggak mungkin ya, nggak bisa ya, tapi turun 1. Jadi 10. 3 kali berapa yang dekat dengan 10? 3 kali 3. Ada hasilnya 9 anak-anak. 10 kurang 9 adalah 1. Nah, oh iya, munculnya terakhir, maaf. Nah, tadi ini ya. Tadi kan 4. Tadi 3 kali 1 3 ya. 3 kali 1 3. 4 kurang 3 1. 1 nggak bisa dibagi 3, masih ada turun angka 1. Jadi 10. Kemudian 10 bagi 3 berapa? Atau 3 kali berapa yang mendekati dengan 10? Berarti 3 kali 3 9. Dikurang sisa 1. Ini nggak ada angka penambahnya lagi, berarti ini sisa ya. Nah, sisa kita letakkan di atas. Sisa kita letakkan di atas, atau kita letakkan di pembilang anak-anak. Nah, jadikan pembilangnya, sisanya jadikan pembilang. Ini apa nih, pembaginya kita jadikan penyebutnya. Penyebutnya sama dengan penyebut yang di awal tadi. Jadi 13 1/3. 40/3 sama dengan 13 1/3. Nah, kenapa sih kok harus diubah? Karena pecahan ini pecahan yang tidak normal anak-anak. Namanya pecahan itu harusnya atasnya atau pembilangnya itu lebih kecil, tapi ini lebih besar, maka dia harus diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Makanya kita belajar bagaimana sih mengubah pecahan biasa yang tidak normal ini menjadi pecahan campuran. Nah, kalau ini kan pecahannya sudah pembilangnya lebih kecil, berarti dia sudah benar ini.
Tapi di depannya ada tambahan bilangan bulat 13, 1/3. Satu lagi ya. Ada 13/4. Nah, 13 dibagi 4. Oh, 1 bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa ya. Berarti ambil 2 angka. 4 kali berapa yang 13 dibagi 4, atau 4 kali berapa yang dekat dengan 13. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16 lebih ya, berarti 4 kali, oh maaf nih, saja ada kesalahan sedikit berarti di sini ya. 4 kali 3 ya. Maaf, saja salah nih berarti. 13 bagi 4. Salah saja, maaf. Kita ganti bersama-sama ya. Nah, di sini anak-anak. Berarti harusnya di sini adalah 3 ya. Nah, berarti di sini 12 nih. Nah, 13 kurang 12 harusnya 1. Ini harusnya nggak ada berarti ya. Nah, kita hapus nih. Bentar. Gimana nih? Aduh. Nah, kita ulang ya ini. Mohon maaf saja sedikit salah tulis, nanti anak-anak bingung ya kalau nggak paham. Kalau sampai nggak dibenerin nanti salah selamanya. Oke, kita lihat, kita ulang sedikit ya. Nah, tadi 13 dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 4 kali berapa tadi? 4 kali 3 ya, di sini nanti dia muncul terakhir anak-anak. 4 kali 3 kita tulis adalah 12. 13 kurang 12 hasilnya 1. 1 bisa nggak dibagi 4? Ternyata tidak bisa, berarti ini disebut sisa anak-anak. Nah, sisa itu kita letakkan menjadi pembilang, sedangkan ini kita sebutkan jadi penyebutnya. Jadi 3 1/4. Nah, gimana anak-anak? Bisa dipahami? Kalau agak bingung, misalnya Ustazah ini kecepatan nih menjelaskannya, boleh diulang ya penjelasan Ustazah tadi. Jadi anak-anak harus melakukan hitung pembagian ini, pembagian sederhana ya. Karena kenapa Ustazah ajarkan ini? Karena ini cara yang paling mudah dan sederhana untuk dikerjakan. Jadi nggak perlu mengingat-ingat banyak, tapi jelas cara mengerjakannya. Nah, selanjutnya Ustazah akan melanjutkan ke bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kalau tadi anak-anak kita belajar pecahan biasa yang tidak normal tadi diubah menjadi pecahan campuran, kalau sekarang pecahan campuran kita ubah kebalikannya. Nah, sebenarnya bisa dibalik-balik. Dalam pecahan ini nilainya sama ya sebenarnya, makanya dia boleh ditukar-tukar, bentuknya berbeda tapi nilainya sama. Nah, kita lihat 3 5/8 itu sama dengan, astagfirullahaladzim, ini juga salah nih. Oke, kita lihat, maaf ya, ini harusnya 8 ini. Mohon maaf, saya salah ketik. Ya, ini harusnya 8 ya. Nanti kalau anak-anak bingung kenapa ini 5, ini 8, ini harusnya 8 anak-anak. Mohon maaf, saya salah ketik. Nah, kita lihat ya selanjutnya. Nah, ini sudah benar. 3 5/8 menjadi 29/8 pecahan biasanya. Ini pecahan campuran, ini pecahan biasa yang tidak normal, yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, kenapa Ustazah ajarkan kebalikannya? Supaya nanti mungkin suatu saat diperlukan, jadi anak-anak bisa mengerjakan soal yang oh ternyata bisa seperti ini. Nah, sebenarnya bagaimana caranya bisa jadi 29/8? Jadi bagian ini penyebut kita kalikan dengan depannya. Nah, jadi ini dikali, kemudian hasil kalinya itu ditambah, dikali, ditambah. Nah, jadi 3 kali 8 berapa anak-anak?
3 kali 8, 3 kali 8, 3 kali 8, 24. 24 ditambah 5 hasilnya 29. Jadi letakkan di sini 29-nya tadi. Pernya sama, penyebutnya sama ya. Penyebutnya tidak berubah, pembilangnya saja yang berubah karena kita kalikan dan kita jumlahkan. 8 kali 3 24 ditambah 5 29. Gampang ya anak-anak? Gampang banget, insya Allah gampang banget, gampang. Oke, contoh berikutnya. Nah, 7 2/3 sama dengan berapa nih? Kita lihat ya. Oh, ini sudah ada jawabannya. Cuman caranya saja kita lihat bersama-sama. 7 kali 3 berapa? 20. 20 berapa? 20. 1 ditambah 2 hasilnya 23. Letakkan di atasnya ya. Jadi pernya sama, ininya saja yang berubah dan ininya hilang di depannya. 7-nya hilang, ininya bertambah, pembilangnya bertambah banyak. 7 2/3 menjadi 23/3. Dapat dari mana? 3 kali 7 tambah 2. 3 kali tambah 3 kali 7 tambah 2, 3 kali 7 tambah 2, 3 kali 7 tambah 2, 23/3. Oke, lanjut. Oh, sudah selesai ya. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami pelajaran hari ini? Jadi kita belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, coba kita sedikit ulangi ya. Biar walaupun nggak banyak ya. Misalnya dari mana nih? Nah, dari sini 40/3 berarti harus menggunakan pembagian. Insyaallah anak-anak sudah bisa ya pembagian. Kalau belum bisa gimana ya, diingat-ingat lagi deh catatannya ya. Atau mungkin boleh cari di video pembelajaran sebelumnya anak-anak, boleh. Rasanya Ustazah juga ada mengajarkan ya, jadi boleh anak-anak lihat bagaimana caranya. Oh, rasanya Ustazah ngajarkan di Zoom ya waktu itu pembagian itu. Kalau anak-anak ingat, anak-anak pernah ngikutin Zoom, rasanya anak-anak udah pada bisa sih, insya Allah Ustazah yakin waktu itu. Oke, ini juga kalau ketika mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran berarti dia menggunakan pembagian. Pecahan biasa campuran berarti pembagian. Kalau campuran ke pecahan biasa dia menggunakan kali tambah ya. Kali dulu baru ditambah. Nih, ingat ya, kali tambah, kali tambah, kali tambah. Penyebut kali depan ditambahkan pembilang. Penyebut kalikan bagian depan bilangan bulatnya, hasilnya ditambahkan pembilangnya. Nah. 7 kali 3 21 tambah 2 ya, 23 betul ya. Nah, baik. Gimana? Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa diikuti? Oke, kalau misalnya agak kecepatan lagi Ustazah sebutkan, boleh diulang video ini supaya anak-anak bisa lebih mantep dan lebih paham dalam ilmu atau materi pembelajaran tentang pecahan. Baik anak-anak, seperti biasa ya, Ustazah akan mengecek nih, mengasah nih. Kalau misalnya kita di sekolah ya langsung latihan setelah Ustazah ngasih materi, anak-anak kan harus mengerjakan soal ya. Jadi supaya paham nggak nih anak-anak, supaya atau mengasah lagi sambil anak ingat apa sih tadi. Nah, anak-anak kan mengerjakan kembali akhirnya soal yang diberikan. Ini tugas ya buat anak-anak, dikerjakan dengan senang hati, dengan santai tapi serius dikerjakan ya anak-anak. Baik, nah ini ada tugas, silahkan anak-anak catat ya. Nah, jadi tugasnya anak-anak catat dulu, nanti difoto ya sama caranya ya. Ketika mengumpul tugas di GCR, tolong dikumpul dengan caranya dan ditulis dengan tulisan yang baik. Kemudian ketika memfoto, kok Ustazah minta yang jelas ya anak-anak. Fotonya diterangin, atau misalnya anak-anak ini beberapa kadang ya, misalnya pakai pensil itu kadang kurang jelas anak-anak. Ustazah bukannya nggak membolehkan, tapi kalau anak-anak jelas menulis dengan pensil, oke, boleh.
Tapi kalau misalnya anak-anak kurang jelas, lebih baik pakai pulpen ya, supaya Ustazah enak mengoreksinya anak-anak ya. Terima kasih. Oke, Ustazah akan memberikan tugas. Silahkan dicatat ya, ini dicatat terlebih dahulu, baru nanti mengerjakannya setelahnya juga boleh. Nah, ubahlah pecahan di bawah ini. Nomor 1, 24/7. Nah, 24/7 ini pecahan apa dia? Oke, Ustazah kasih clue ya, ini pecahan biasa ya. Berarti dia akan diminta ubah ke pecahan campuran. Nah, jadi tinggal dilihat soalnya ini pecahan apa. Oh, berarti dia mintanya diubah pecahan apa. Nomor 2, 45/8. Berarti dia diubah ke pecahan apa nih? Nah, nomor 3, 95/7. 95/7 berarti diubah ke dalam bentuk pecahan titik-titik. Ya, nanti dilihat lagi ya kalau masih bingung ini pecahan apa ya. Silahkan lihat video materi sebelum ini, boleh diulang kembali. Yang keempat, 7/4/5. 7/4/5. 7/4/5. Saya ulang, nomor 1 24/7, nomor 2 45/8, nomor 3 95/7, nomor 4 74/5. Nomor 5 tidak ada anak. Oke, baik anak-anak, itu aja ya soalnya. Kalau misalnya belum selesai menulisnya, nanti silahkan di pause ya video ini. Oke anak-anak, untuk hari ini materinya kita cukupkan sampai di sini dulu. Misalnya ada yang belum dipahami, silahkan dibaca ulang ya, atau ditonton ulang materi ini, atau bisa silahkan hubungi Ustadz atau Ustazah misalnya ada yang kurang jelas dalam penyampaian tadi. Baik, Ustazah ucapkan selamat belajar untuk anak-anak, selamat membaca, selamat menonton video ini, dan selamat mendalami ilmu dan materi yang telah diberikan pada hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih banyak. Kita bersama-sama mengucap hamdalah ya, alhamdulillah. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, insyaallah kita mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.